Iwan mungkin mengenai ORAD ya, olahraga arus deras, jadi bisa dijelaskan. Mungkin ya dipersilakan aja langsung ke Mas Iwan ya. Oke. Kalau yang saya alami sendiri ya, di awal 70-an itu ada 3 tonggak saya rasa. Ya, milestone yang Surabaya memulai otak di Indonesia ini. Tonggak pertama adalah Citarum 1 itu, Citarum Rally tahun 75 itu. Dilakukan di bulan April 75, masih musim hujan. Tonggak yang kedua, Citarum yang kedua dilakukan di bulan Juli tahun 77, musim panas. Dan yang ketiga, Gajah 5 di Cipatat tahun 78 ya. Itu pertama kalinya materi olahraga arus deras itu dipresentasikan di kalangan pecinta alam pendaki gunung seluruh Indonesia. Itu bulan September tahun 78. Karena itu tahun 70-an itu yang saya rasa penting ya. Dan masing-masing ini punya dramanya sendiri. Kalau Citarum 1 itu dramanya adalah kita praktis nggak tahu apa-apa tentang sungai. Baik pesertanya maupun pelaksananya. Yang kita tahu tentang sungai itu terbatas sekali. Kita bahkan tidak tahu yang paling dasar bahwa kondisi sungai itu berbeda pada tinggi muka air yang berbeda. Itu tidak tahu. Waktu pertama kali kita main ke Citarum, rencananya itu mau pakai getek, pakai sakit bambu ya. Di survei pertama itu sebelumnya udah ada satu tim Panadi senior yang melakukan penyusuran dengan perahu karet di kolam renang itu dari tempat ke tempat ya. Tapi setelah itu kita ingin mengadakan pengarungan di Citarum karena diilhami oleh satu film yang namanya Deliverance. Film itu kalau nggak salah tahun 2004 diputar di Bandung. Kaum profesional waktu liburan mau mengarungi sungai dan lalu ada terjadi banyak sekali drama dalam itu. Kita semua terilhami lalu bilang harus kita arungi. Bayangan kita tuh simpel sekali. Kita bawa getek, kita survei. Jadi mulai dari Dayakolot dari Bandung. Hari pertama oke, nggak ada peristiwa. Lalu ketika sampai di Curug Jompong mesti diangkut kan, nggak bisa, kalau kita lihat curugnya nggak bisa itu pakai getek, jadi kita besok paginya dari Curug Jompong kita turun ke bawah mau menuju ke yang sekarang jadi jembatan Bendungan Cepelu. Itu terjadi drama yang besar. Getnya masuk Priam berantakan, 2 perahunya juga berantakan. Itu disebut Parung Saguling. Sekarang itu sudah menjadi Bendungan Saguling. Itu drama yang pertama. Nah itu kita putuskan dari Dayakolot sampai ke Jembatan Kuning tidak diadakan. Kita akan melakukan dari Jembatan Kuning sampai ke Survei. Di survei itu juga terjadi beberapa drama ya, ada balik, ada ini. Jadi kita lakukan, akhirnya kita putuskan tetap mengadakan Citarum 1 dengan segala macam risikonya. Dan dalam technical meeting terakhir sebelum dilakukan itu sudah dikatakan oleh panitia, anggap saja peran penyelamat tidak ada. Jadi waktu itu tidak ada, ingat saya hanya ada satu tim yang mengundurkan diri, yang lain jalan terus. Lalu terjadilah, sebelumnya sudah ada korban, 1 orang di sungai ketika lagi latihan, 1 orang lagi di Citarum ketika sedang technical meeting, 2 orang meninggal, keduanya dari TB. Ketika perlombaan dilangsungkan, kita baru tahu pada hari itu 17 April tahun 75 adalah debit tertinggi di Citarum sepanjang tahun.
Kita baru tahu belakangan itu. Memang hujan besar sekali, dan ketika kita lakukan perlombaan itu ada debit Citarum terbesar pada tahun itu. 5 orang meninggal. Tahun berikutnya kita harus melakukan lagi Citarum itu. Jadi Dewan berikutnya hanya punya program, yaitu mengadakan Citarum yang kedua. Tahun 77 kita lakukan lagi, tapi dengan persiapan yang sudah sangat jauh berbeda. Kita melakukan hampir 3 bulan, kita lakukan survei di sisi kiri, di sisi kanan, di mana desa-desa, bagaimana cara mencapai desa itu, di mana daerah-daerah berbahaya, ada 10 daerah berbahaya atau riam yang kita petakan, dan bagaimana kita bisa mencapai ke tempat itu, bagaimana mengorganisir pertolongan, minta bantuan dari penduduk setempat, misalnya. Kita lakukan tahun 77, Citarum kedua, bulan Juli. Tidak ada korban, kecuali satu. Begitu pertandingan selesai, ada yang berenang di Citarum dan dia mundur dan tidak tertolong. Itu tahun 77. Tahun 78, susun kurikulum yang sederhana tentang Tuhan. Lalu itu kita presentasikan di belajar di Patat, dan kemudian kita juga latihan bersama di Citarum waktu tahun itu. Karena itu titik-titik yang penting dalam lahirnya olahraga arus deras ini. Sementara begitu dulu dari saya ya, yang mungkin Sinar bisa tambahin, karena kemudian Sinar juga ngikutin kita juga. Kita juga sama-sama latihan juga di Citarum dengan Sinar, dengan Norman, dengan Herman. Silakan Sinar. Tidak salah ya. Iya. Tapi ini awal aja juga besok kan kasih tahu. Iya. Jadi kita waktu itu turun dari di atasnya itu jembatan itu Raja Mandala ya. Ya, jembatan kuning. Turun sampai ke waduk ini. Ya, ke waduk. Ya, kita semalam kan di jalan. Ya. Itu tahun berapa tuan? Saya lupa juga. Tahun 77 setelah Gladian. Tahun 78 setelah Gladian. 78 kalau tidak salah. Itu setelah saya kembali dari Kalimantan itu. Ya, Anda di Kalimantan tahun 78. Tengah 78. April. Ya. Oke, baik. Saya tengahi dulu. Pertama mohon bantuannya Kang Ihsan untuk beberapa ini yang belum bicara, mohon di mute dulu biar ininya kita bisa lebih enak menyimak pembicaranya. Ada beberapa catatan yang saya Kang Una sebentar. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang saya mute karena itu mengganggu ya. Nanti kalau misalnya mau bicara silahkan di unmute lagi. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Oke. Saya lanjutkan kembali. Terima kasih Kang Iwan Bungsu. Beberapa catatan yang terbesar yang saya sempat catat di sini adalah 17 April tahun 75 itu Citarum Rally 1 ya Om ya? Ya. Iwan? Ya. Itu merupakan debit air terbesar Citarum pada saat jam 10 pagi pas kita buka itu. Jam 10 pagi, oke. Kalau mungkin di sini karena banyak sekali anak-anak muda itu bisa dijelaskan lagi Om. Kalau yang lagi ngobrol ya nanti. Bagian sungai yang sebelah mana Om yang digunakan survei ataupun area lomba pada saat itu? Kalau kita tahu yang lebih populer saat ini Citarum ini kan mulai dari Bantar Caringin ya. Ya, sampai jembatan ke jembatan lama. Nah, pada saat itu yang sempat disurvei atau
yang mana sungainya, Om? Oke. Setelah dari Dayakolot sampai Jembatan Kuning itu dihapuskan, tidak kita pakai berdasarkan kesimpulan survei pertama itu ya. Ya. Kita terus mengadakan survei dari Jembatan Kuning sampai Bayabang, itu kita sebut etape 1. Oke. Sampai Warung Jeruk kita sebut etape 2. Oke. Warung Jeruk sampai Jatiluhur etape 3. Sekarang itu semua sudah almarhum, sudah nggak ada lagi itu semua lintasan itu. Oke.